Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Santi Susilawati dengan nomor induk mahasiswa 8603734441. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan percobaan praktikum modul 3, kegiatan praktikum 3 mengenai struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu ada alat tulis, gambar sistem pencernaan. Langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama memproses makanan, baik nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut. Sistem pencernaan manusia ini dimulai dari mulut, di mana mulut ini merupakan tempat pertama masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Kemudian akan dilanjutkan di kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, yang akan mendorong makanan melalui gerakan peristaltik. Kemudian akan dilanjutkan ke lambung, di mana lambung ini merupakan tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Kemudian akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah sebagian besar proses makanan, pencernaan, nutrisi. Kemudian akan dilanjutkan di usus besar. Usus besar merupakan bagian yang berisi kolon, rektum, dan anus. Organ ini berfungsi menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Selain itu ada organ tambahan, ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Selanjutnya, kita bahas satu persatu bagian. Dimulai dari mulut. Mulut merupakan bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Pada mulut terdapat gigi, di mana gigi merupakan struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Selain itu ada lidah. Lidah merupakan organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antar organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Pada kerongkongan terdapat lapisan otot. Lapisan otot ini terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah yang mendukung gerakan peristaltik. Kemudian di kerongkongan juga terdapat mukosa. Mukosa merupakan sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dengan makanan. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan organ yang berbentuk kantung dan merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Di dalam lambung terdapat fundus dan juga pilorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara dan juga gas yang tertelan bersama makanan, sedangkan pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cingnya dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Dan selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Di dalam usus halus terdapat duodenum dan juga jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Kemudian ada jejunum. Jejunum berfungsi
untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Kemudian akan dilanjutkan ke usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar terdapat kolon dan juga rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Kemudian, rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.